Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, mari kita pelajari yaitu bab koordinat kartesius, pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang ketiga kemarin sudah kita bahas tentang koordinat kartesius, yaitu mencari posisi titik pada posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada pertemuan ketiga kemarin sudah kita pelajari. Namun untuk pertemuan yang keempat ini akan kita pelajari yaitu kelanjutan dari koordinat kartesius, yaitu menentukan posisi atau kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, semua sebelum kita belajar, mari kita berdoa lebih dulu supaya apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Anakku semua, sebelum kita melanjutkan ke koordinat kartesius, yaitu mencari posisi atau kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita belajar dulu yaitu tentang koordinat kartesius, yaitu mencari atau menentukan koordinat titik pada koordinat kartesius. Menentukan koordinat titik pada koordinat kartesius. Karena saya takut, saya merasa kurang yakin kalau anak-anak semua sudah bisa menentukan koordinat titik pada koordinat kartesius. Karena kalau nanti sampai hanya menentukan koordinat titik pada koordinat kartesius saja tidak bisa, ini menjadi masalah besar ke belakangnya. Mari kita pelajari yaitu menentukan koordinat titik pada koordinat kartesius. Diperhatikan anak-anak semua, ini adalah koordinat kartesius. Ya, ini adalah koordinat kartesius. Nah, ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Ya, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini disebut titik pusat atau titik asal. Ya, perpotongan sumbu X dan sumbu Y ini disebut titik pusat atau titik asal. Di sini kita akan belajar bagaimana menentukan koordinat titik pada koordinat kartesius. Titik A ini koordinatnya berapa? Titik B ini koordinatnya berapa? Titik C ini koordinatnya berapa? Saya ingatkan kembali, yang namanya koordinat, ya, koordinat titik itu pasangan antara absis dan ordinat, ya, pasangan antara absis dan ordinat. Maka untuk menentukan koordinat titik harus tahu absisnya berapa, ordinatnya berapa. Ya, mari kita bahas yang pertama koordinat titik B. Mari kita cari berapakah koordinat titik B. Koordinat titik B adalah untuk mencari koordinat titik B. Nih, titik B letaknya di mana? Cari nih. Inilah letak titik B. Untuk menentukan atau mencari koordinat titik B, caranya jadi untuk mencari koordinat suatu titik caranya ini dengan mudah dapat dicari. Untuk menentukan koordinat titik dapat mudah dengan dicari. Caranya gimana? Dari titik tersebut, yaitu dari titik B, ditarik garis ke sumbu X. Nah,
ditarik garis ke sumbu X. Ini tarik garis sumbu X. Setelah tarik garis ke sumbu X, nah, dilihat angka berapa ini? Angka berapa ini? Ini angka negatif 3. Maka angka negatif 3 yang letaknya pada sumbu X ini, setelah titik B ditarik garis ke sumbu X, ketemu angka negatif 3, ini disebut sebagai absisnya. Ya, ini sebagai absisnya. Maka titik B absisnya adalah negatif 3. Nah, kemudian ordinatnya berapa? Ordinatnya dari titik B ditarik garis ke sumbu Y. Tarik garis. Streng. Nah, ketemu angka berapa ini? Ketemu angka 4. Maka absisnya, absis. Di sini bukan absis, tapi maka ordinatnya adalah 4. Kalau ditarik garis ke sumbu X ketemu absis, ditarik ke sumbu Y ketemu ordinat. Sehingga titik B punya koordinat negatif 3,4. Negatif 3,4. Jadi koordinat B adalah negatif 3,4. Ya. Ini menentukan koordinat titik. Saya ingatkan. Menentukan koordinat titik berbeda dengan menentukan jarak titik ke sumbu X maupun sumbu Y. Kalau ditanya titik B berapa jaraknya terhadap sumbu X, tinggal ngitung. Tuh 2, 3, 4. Berarti titik B jaraknya terhadap sumbu X adalah 4 satuan. Titik B jaraknya terhadap sumbu Y berapa jaraknya? 1, 2, 3. Berarti titik B jaraknya terhadap sumbu Y 3 satuan. Berbeda ya. Tapi kalau mencari koordinat titik, caranya dari titik itu ditarik garis ke sumbu Y, ketemu angka berapa? Nah, titik B ditarik garis ke sumbu Y, ditarik garis ke sumbu X, ketemu angka negatif 3, maka absisnya negatif 3. Ditarik garis ke sumbu Y, ketemu angka 4, maka berapa ini? Ordinatnya 4. Sehingga koordinat titik B adalah negatif 3,4. Ya. Selanjutnya, koordinat titik A. Koordinat titik A. Berapakah koordinat titik A? Ternyata titik A letaknya di sini. Pas pada sumbu Y. Titik A letaknya pas pada sumbu Y. Oh, hati-hati. Titik A letaknya pas pada sumbu Y. Ya, hati-hati. Ya, di sini titik A letaknya pas pada sumbu Y. Untuk menentukan koordinat titik A, seperti tadi di sini, pertama ditarik garis ke sumbu X. Tarik garis sumbu X. Dari titik A, tarik garis sumbu X. Ketemu angka 0. Ya. Ketemu angka 0. Maka absis dari titik A adalah 0. Nah, berapa ordinatnya? Sudah pas pada sumbu Y. Ditarik garis ke sumbu Y. Ya tidak bisa. Karena sudah terletak pada sumbu Y. Ya, tinggal melihat. Yaitu pada sumbu Y ini terletak pada angka berapa? Angka 6. Oh, berarti ordinatnya 6. Ya. Berarti koordinat titik A adalah 0,6. Saya ingatkan, ini titik-titik yang letaknya pada sumbu Y itu absisnya selalu 0. Nah, misalkan kok di sini letaknya titiknya itu
Berapa koordinatnya? Tinggal 0,5. Nah, kalau di sini berapa, Pak? 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Nah, kalau di sini, nah, kalau titik letaknya pas pada pusat koordinat, titik letaknya pas pada pusat koordinat atau titik asal, nah, koordinatnya 0, X-nya 0, Y-nya juga 0. Berarti koordinatnya 0,0. Kalau letaknya pada pusat koordinat, maka koordinat titiknya 0,0. Kalau di sini, Pak, 0,-1. Kalau di sini 0,-2. Kalau di sini 0,-3 dan seterusnya. Oke. Itu kalau letaknya pas pada sumbu Y. Kita lanjutkan. Sekarang kita cari koordinat titik C. Titik C, mana titik C? Oh, di sini. Pas pada sumbu X. Titik C letaknya pas pada sumbu X. Kalau titik A letaknya pas pada sumbu Y. Kalau titik C letaknya pas pada sumbu X. Nah, di sini langkah pertama untuk mencari koordinat titik C, langkah pertama harus mencari absis. Ditarik garis ke sumbu X. Ditarik garis ke sumbu X. Nah, ini sudah pas di sumbu X, Pak. Titik C kan sudah terletak pada sumbu X. Nah, berarti sudah tidak bisa ditarik ke sumbu X. Sudah terletak pada sumbu X. Tinggal lihat angka berapa ini. Terletak di sumbu X di angka berapa? Di angka negatif 3. Maka titik C absisnya negatif 3. Ordinatnya, kalau ordinat harus ditarik garis ke sumbu Y. Ketemu angka berapa? 0. Maka ordinatnya, koordinat titik C berarti negatif 3,0. Koordinat titik C adalah negatif 3,0. Nah, kalau tadi koordinat titik yang letaknya pada sumbu Y absisnya selalu 0, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3 dan seterusnya. Kalau letaknya pas pada sumbu X, ordinatnya yang 0. Negatif 3,0, negatif 2,0, negatif 1,0, 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, dan seterusnya. Ya, itu kalau letaknya pada pas persis pada sumbu X. Titiknya letaknya pas pada sumbu X, maka ordinatnya selalu 0. Kalau letaknya pas pada sumbu Y, absisnya selalu 0. Oke, lanjut. Menentukan koordinat titik D. Titik D itu ini, titik D. Nah, maka koordinat titik D yang pertama tarik garis ke sumbu X ketemu absis, berarti absisnya negatif 4, absisnya negatif 4. Untuk mencari ordinat tarik garis ke sumbu Y ketemu angka negatif 3, maka ordinatnya negatif 3. Sehingga koordinat titik D negatif 3, negatif 4, negatif 3. Maka koordinat dari titik D negatif 4, negatif 3. Ya. Lanjut. Yaitu menentukan koordinat titik E. Titik E letaknya pada sumbu Y. Pertama tarik garis ke sumbu X, ketemu angka 0, maka absisnya 0. Kemudian tarik garis ke sumbu Y, sudah terletak pada sumbu Y, tinggal melihat angkanya, negatif 6. Sehingga koordinat titik E adalah 0, negatif 6. Ya.
Selanjutnya yaitu mencari koordinat titik F. Pertama ditarik garis ke sumbu X. Tarik garis ke sumbu X, ketemu angka 2, maka absisnya 2. Kemudian ordinatnya tarik garis ke sumbu Y, ketemu negatif 3, maka ordinatnya negatif 3. Sehingga koordinat titik F adalah 2, negatif 3. Tuh. Hati-hati. Terus selanjutnya yaitu menentukan koordinat titik G, ya, koordinat titik G. Pertama kita cari absis, tarik garis ke sumbu X, sudah terletak pada sumbu X. Tinggal lihat angkanya 4. Oh, berarti absisnya 4. Ya, absisnya 4. Ordinatnya tarik garis ke sumbu Y. 0. Oh, berarti ordinatnya 0. Ya. Terus berikutnya yaitu koordinat dari titik H. Titik H. Tarik garis ke sumbu X. Ketemu angka 2. Maka absisnya 2. Ordinatnya berapa? Tarik garis ke sumbu Y. Ketemu angka 3. Maka ordinatnya 3. Berarti koordinat titik H adalah 2,3. Bagaimana? Sulit atau sulit? Ya. Nanti kalau masih ada kesulitan, ditanyakan lewat Telegram. Ya. Ini untuk menentukan koordinat titik pada koordinat kartesius. Saya ingatkan sekali lagi, kalau titiknya letaknya tidak pada sumbu X maupun tidak terletak pada sumbu Y, tidak terletak pada sumbu X maupun tidak terletak pada sumbu Y, contohnya titik H, ini tidak terletak pada sumbu X, tidak terletak pada sumbu Y, maka tinggal tarik garis ke sumbu X, ketemu angka berapa sebagai absis, tarik garis ke sumbu Y, ketemu berapa sebagai ordinat. Ya. Kalau letaknya pada sumbu Y, maka absisnya selalu 0. 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0,0, 0, negatif 1, 0, negatif 2, 0, negatif 3, 0, negatif 4, 0, negatif 6. Ya. Kalau letaknya pas pada sumbu X, ordinatnya selalu 0. Di sini titik berapa Pak ini? Kalau sini negatif 5,0, negatif 4,0, negatif 3,0, negatif 2,0, negatif 1,0, 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, dan seterusnya. Ya, begitu untuk menentukan koordinat titik pada koordinat kartesius. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila masih ada yang belum paham, silahkan nanti untuk menanyakan lewat Telegram. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin.